Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita telah berjumpa kembali pada pertemuan kita yang ketiga ini. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita yang kemarin yang berkaitan tentang pembahasan tentang ma'rifatun nafs, pengenalan tentang jiwa itu sendiri. Adapun selanjutan dari pembahasan ini akan membahas tentang apa sih hakikat dari suatu hati itu ataupun kalbu ya, biasa bahasa Indonesianya ya. Nanti diperincikan di halaman 26 pembahasan tentang al-qalb. Mengulang sebelumnya tuh kita telah membahas tentang bisa dibilang kandungan dari manusia itu apa gitu. Dikatakan di sini idza syi'ta an ta'rif nafsaka fa'lam annaka min syai'aini. Jika kalian ingin mengetahui diri kalian, maka ketahuilah bahwasanya kalian itu terdiri dari dua hal, ataupun hakikat kalian itu terdiri dari dua hal. Yang pertama itu al-qalb. Nah, di sini di matan sini tercantum al-qalb. Nah, tapi di buku sini, di buku syarah di sini yang pembenarnya ada al-qalam, bukan qalb. Itu. Jadi satu huruf saja bisa mengakibatkan kesalahan yang fatal gitu. Jadi yang pembenarnya al-qalam ataupun yang artinya al-jism gitu. Bahwasanya diri kita terdiri dari dua hal. Yang pertama itu dari jasad ataupun al-qalam, yang kedua itu apa? Jiwa ataupun roh dari manusia itu sendiri. Wa nafsu wal qalbu alladhi ta'rifu bi'ainil batin. Adapun jiwa itu adalah hati yang kita lihat dengan mata batin kita itu. Wa haqiqatuka al-batin. Dan hakikat kalian itu sebenarnya bersumber dari hal-hal yang batin gitu. Ataupun kalian itu asal muasal kalian itu dari jiwa itu sendiri gitu. Di anna jasad awal wa huwal akhir wa nafsu akhir wa huwal awal, itu di pembahasan sebelumnya. Maka di sini dikatakan lanjutan dari pembahasan ini akan dibahas tentang ingin mendalam tentang pembahasan apa sih hakikat dari suatu al-qalb tadi. Di awal sebelumnya dijelaskan apa sih al-qalb itu, dan di pembahasan selanjutnya di halaman 26 ini akan menjelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi apa sih pembahasan tentang hati itu, ataupun nanti bisa diartikan kalbu itu sendiri. Qala musannif rahimahullah wa nafa'a bi ulumi fid dharain amin. Amma su'aluka ma haqiqatul qalbi. Jadi dikatakan ada pertanyaan, apa sih hakikat suatu hati itu? Maka dijawab, falam yaji fi syari'ati aktsar min qaulillahi ta'ala. Maka dijawab bahwasanya tidak ada pembahasan detail atau panjang di dalam syariat itu melebihi apa yang telah disampaikan ataupun difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 85 mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh, dan tanyakanlah kepada Tuhanmu apa sih arti ruh itu, makna ruh itu wahai Muhammad. Maka dijawablah qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwasanya ruh itu dari perkara Tuhanku, ataupun hanya Allah yang tahu gitu, urusan Allah itu. Jadi anna ruha di sini dijelaskan anna ruha min jumlatil qudratil ilahiyah, bahwasanya ruh itu merupakan bagian dari kekuasaan Tuhan itu. Yang mana wa huwa min alamil amri, yang mana ruh itu domir di sini kembali kepada ruh min alamil amri. Apa sih alamil amri itu? Alamil amri itu bisa kita katakan itu alamul qudrah, bahasanya alamul qudrah, ataupun bisa juga dikatakan amru takwin. Ini perkara ataupun alam ciptaan Allah itu sendiri gitu. Ataupun di sini di bahasa lain lebih simpelnya bisa dikatakan alam gaib itu sendiri gitu. Yang mana pembahasan ruh itu bukan di hal-hal yang zahir gitu, tapi yang bisa dibatin gitu, ataupun hal gaib gitu. Ataupun di sini saya dapat ta'rif dari alamul qudrah itu alamul amril ilahi al-mutlaq haitsu yatimul khalqu bi kalimati kun. Jadi suatu alam yang menyatakan dengan perkara ketuhanan secara mutlak, yang mana penciptaan itu sekedar mengatakan Allah mengatakan kun, maka terjadilah terciptalah sesuatu itu.
duna sababin aw mawajib. Nah, nanti di sini di syarah juga dijelaskan tentang apa sih alamul amri sendiri. Di halaman 82 syarah ini mengatakan anna alamul amri huwa kullu ma kana barian anil hajmiyya wal miqdar. Jadi segala hal yang terlepas dari hajmiyya wal miqdar, takaran, ataupun dia terlepas dari suatu hajm. Hajm itu bisa dibilang jism dan lain-lain gitu. Dia Allah Ta'ala khalaqahu bila madatin bi amrihi kun. Karena Allah ciptakan seakan-akan kita sebutin ruh itu tanpa madah gitu. Jadi hanya sekedar bi amrihi kun, Allah menciptakan atas kehendaknya gitu. Qala ta'ala inna ma amru idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun. Itu dari yang menyatakan bahwasanya ruh itu merupakan alamul amri sendiri gitu. Yang mana alamul amri itu bisa kita katakan hal-hal yang bersifat gaib gitu. Selanjutnya kalau Allah Azza wa Jalla ala lahul khalqu wal amru. Nah, di sini seakan-akan di ayat ini menjelaskan alamnya ada dua. Yang pertama ada alamul khalq, ataupun yang kedua ada alamul amr. Adapun alamul amr yang kita bilang tadi alamul qudrah ataupun alam gaib sendiri. Yang kedua ada alamul khalqi. Di syarah ini mengatakan wa amma alamul khalqi fa yusamma alamul hikmah. Ataupun kita katakan di sini alamul khalqi itu apa? Alamul mahsus. Jadi alam yang bisa dipanca inderakan itu, ataupun alam yang kita hidupin sekarang itu namanya alamul khalqi. Wa huwa alamul madda was sababiyah. Merupakan alam yang tercipta atas sebab dan maddah itu sendiri. Haitsu yakhluqu bil asbab wal mawad. Yang mana terciptanya alam ini ya atas sebab dan mawad itu sendiri. Jadi bisa dibilang alam itu ada dua. Yang pertama alamul amri ataupun alamul qudrah. Yang kedua ada alamul khalqi atau alam yang kita hidup sekarang itu. Baru dijelasin lagi setelahnya. Fal insanu min alamil khalqi min janib. Jadi maka manusia itu bisa dikatakan makhluk yang berasal dari alamul khalqi min janib. Jadi satu sisi dia dari alamul khalqi, wa min alamil amri min janib, dan di sisi lain juga dia tercipta dari alamul amri. Nah, yang mana kita katakan alamul khalqinya apa? Ya ruh itu alamul khalqinya apa? Ya jasad. Nah, hal-hal yang tercipta ataupun yang kita rasa itulah, itu dikatakan alamul khalqi. Ataupun alamul amr yaitu apa? Ruh itu sendiri. Maka di sini dikatakan manusia itu tercipta dari dua sisi gitu. Yang pertama alamul khalqi dan alamul amr. Selanjutnya fa kullu syai'in yajuzu 'alaihi al-masahat wal miqdar wal kayfiyah fa huwa min alamil khalqi. Nah, baru di sini dijelasin lagi ataupun bisa bilang penjelasan tambahannya. Maka segala sesuatu yajuzu 'alaihi al-masahat yang bisa kita timbang ataupun kita ukur, masa wal miqdar itu satu artinya bisa ukur atau timbang, wal kaifiyah ataupun kita bisa tanyakan bagaimana itu, maka itu kita kata min alam, maka itu dari alamul khalqi. Nah, ya ataupun yang saya sebutin sebelumnya, maksudnya alamul khalqi itu ya alam yang kita hidupin sekarang itu ataupun kita nampak gitu, ataupun kita katakan alamul mahsus gitu. Walaysa lil qalbi masahatu wala miqdarun. Nah, baru di sini ditambahin bahwasanya hati itu tidak bisa ditimbang atau diukur. Wa lihada la yaqbalu qismah. Maka dengan itu hati juga tidak menerima suatu pembagian gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena kan di awal tadi mengatakan ruh itu dari alamul amr. Nah, yang mana alamul amr itu perkara yang ataupun sesuatu yang nggak bisa dibagi tuh, dibagi dan juga ditolak ukur gitu, ditimbang gitu. Kenapa sifat hati itu seperti itu? Lalu jawab, walau qabilal qismah, kalau misalnya hati itu menerima ataupun bisa dibagi, ya kan min alamil khalqi, maka hati itu dari bagian alamul khalqi. Karena kan di awal dijelasin bahwasanya alamul khalqi itu segala sesuatu yang bisa ditimbang gitu ataupun diukur gitu. Terus ditambahin lagi dari apa? Wa kana min janibil jahli jahil wa min janibil ilmi aliman. Karena ketika hati itu seperti itu, maka seakan-akan hati itu bisa dikatakan satu sisi
ada seseorang yang mengenal hati itu bagaimana, ataupun satu sisi juga ada yang tidak mengenal hati itu bagaimana gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini dikatakan jika ada sesuatu yang jahal dan ilm, jadi seakan-akan akan menggabungkan dua hal yang saling berkontradiksi gitu. Maka ya hati nggak bisa disebutin seperti itu. Karena di sini jelasin di syarat sini mengatakan wa kullu syai'in yakunu juz'uhu fi ilmun wa juz' akhar fi jahl anna fi halatin wahidatin yakunu 'alimun syai'in wa jahilan fa huwa muhal. Maka mustahillah seperti itu kalau misalnya menggabungkan antara ilmu sama jahil gitu. Karena segala sesuatu kalau misalnya dia dapat dibagi, maka akan seakan-akan seseorang akan mengetahui bagian dari ini dan sebagian lain juga tidak mengetahui itu. Maka tidak bisa kita katakan qalbun itu dari bagian alamul khalqi gitu. Karena kan efeknya akan mengakibatkan satu sisi sesuatu akan orang akan mengetahui hati itu sendiri, ataupun satu sisi lain dia tidak mengetahuinya gitu. Maksudnya mengetahui apanya? Ya bagian dari hati itu apa? Apa sih bagian dari hati itu? Padahal kita ya secara hakikatnya nggak bisa kita mendefinisikan hati itu. Adapun yang kita ketahui bahwasanya hati itu bahwasanya potongan daging yang disebutin sebelumnya, hati itu kan dikatakan potongan hati yang berada di kanan dada manusia itu. Nah, itu hanya sekadar hal zahir gitu. Nah, maka yang dikatakan di sini bisa dibilang hal yang batin gitu. Ataupun qalbu yang bermakna hal batin itu sendiri. Kullu syai'in yakunu fi 'ilmun wa jahlun fa huwa muhal. Jadi segala sesuatu yang mana terkumpul di dalamnya ilmu wa jahl itu akan mustahil gitu. Kenapa? Karena akan mengakibatkan kita istilahkan ada tanakud, ada kontradiksi gitu. Seakan-akan mengumpulkan satu posisi dia tahu ilmu, satu posisi dia jahil gitu. Wa fi ma'nan akhar wa min 'alamil amr. Maka kita katakan bahwasanya hati itu dari alamul amri, bukan alamul khalqi. Kenapa? Li'anna alamul amri ibarat an syai'in asya' la yakunil masahat wa taqdir. Maka alamul amri ya kebalikan dari alamul khalqi. Kenapa? Karena alamul amri itu pengibaran tentang sesuatu yang tidak bisa ditimbang ataupun diukur gitu. Wa taqdir tariqun ilaihi. Maka kita katakan ruh itu dari alamul amri ataupun alamul qudrah. Selanjutnya, waqad zanna ba'duhum. Di sini dijelasin ba'duhum ini siapa? Jadi golongan filosof, falasifah minhum Aflatun. Salah satunya itu Platon. Ya mengatakan apa? Bahwasanya anna ruha qadim. Apa makna dari qadim? Qadim di sini dijelasin la awwala lahu. Tidak diawalkan dari sesuatu gitu, ataupun sebelumnya tiada, habis itu baru ada gitu. Mengatakan ya udah, ruh itu emang dari awal sudah ada gitu, nggak ada yang menciptakan tiba-tiba udah ada gitu. Itu pendapat dari falasifah gitu. Ada ruha qadimun, baru langsung dijawab ataupun dihukumi fagolatu, ataupun di sini dijelaskan ai akhtau wajh sawab. Maka pendapat mereka itu salah gitu. Kenapa salah? La yaltazim idafati ila nafsi an yakuna qadiman gitu. Karena tidak bisa kita katakan ruh itu qadim gitu. Karena kita ketahui ya segala sesuatu ya atas ciptaan Allah gitu. Kalau misalnya dia bisa tercipta sendiri ya berarti dia dibawa dari bukan dari ciptaan Allah gitu. Maka disifatin hadis gitu, bukan qadim gitu. Di sini nggak dicantumkan ya hadis, tapi maksudnya lawan dari qadim itu hadis. Hadis itu apa ya? Sesuatu yang mempunyai pengawalan gitu, ataupun dia sebelumnya tidak ada, habis itu ada gitu. Nah, karena di sini di anal idhofatu huna idhofatu malikin la idhofatu wasfi. Karena di sini ya bisa dibilang ada kaitannya gitu dengan yang mencipta gitu, bukan sekedar sifat saja gitu. Terus selanjutnya, ini panjang lebar mungkin kita tidak terlalu bahas ya, karena ini lebih ke istitharat ya, maksudnya tambahan dari syarih sendiri. Kita lebih ke mendalami di matanya saja. Waqala qaumun, jadi pendapat pertama mengatakan ruh itu qadim gitu. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwasanya ruh itu apa? Aradun. Apa makna dari aradun? Di sini dijelasin
annal arada atau al-mawjud alladhi yahtaju fi wujudihi ila maudi. Jadi sesuatu ataupun suatu wujud yang membutuhkan wujud lain sebagai tempatnya gitu. Contohnya apa? Di sini dicontohkan dengan warna gitu. Jadi warna itu seakan-akan kita nggak akan bisa melihat warna, contohnya warna biru dalam kolam ini. Nampak warna biru itu ketika dia menempel di pulpen ini. Adapun kalau misalnya nggak menempel, maka nggak bisa kita akan melihat warna itu sendiri gitu. Nah, maka itu disifatkan dengan arad gitu. Jadi dia butuh zat yang menempel di dalamnya gitu. Ataupun kita katakan yang bisa dibilang sifat gitu. Jadi dia tuh bukan sesuatu yang berdiri sendiri gitu. Misalnya dia warna tuh dia sendiri gitu, bukan. Tapi dia ada karena ada sesuatu lain yang mewakili ataupun yang menempati warna itu sendiri. Itu pendapat yang kedua gitu. Yang pertama mengatakan ruh itu qadim atau tidak ada pengawalan darinya. Yang kedua mengatakan arad gitu. Ataupun di sini kita artikan sesuatu yang membutuhkan tempat gitu. Sebagai bersandar di situ. Di sini dikatakan ai mahallun yaqumu bihi, tempat yang menjadikan warna itu bertempel gitu. Fahuwa la yaqumu bi nafsihi, baru dibalas bahwasanya arad ini ataupun jiwa ini la yaqumu bi nafsihi wa yakunu tabi'an li ghairihi. Jadi dia tuh sebagai dia tuh ada ikut sertaan dengan yang lain gitu. Ya seperti hal tadi kita contohkan dengan warna tadi gitu. Nah, di sini jelas nih, kalau ini al-muhtaj fi wujudi ila jismin yahulluhu. Jadi dia butuh jisim yang menempatinya gitu. Wa yaqumu bihi wa kas sifat, ataupun yang seperti hanya sifat gitu. Kita tidak mengetahui sifat kecuali dia menempel kepada orang yang disifati itu. Sama seperti itu. Nah, itu istilah dari baru dijawab wa qala qaumun innahu aradun fa ghalatu. Apa tadi mana yang ghalatu? Akhlaqu gitu. Mana salah gitu, salah besar gitu. Li anna al-arada la yakunu bi nafsihi wa yakunu tabi'an li ghairihi. Baru dilanjutkan lagi faruhu huwa aslu ibni Adam. Maka ruh itu bisa dibilang asal muasalnya manusia gitu. Wa qala ibni Adam tab'un lahu. Dan juga qalab, apa itu artinya qalab? Ini kan banyak berulang, artinya jism ataupun jasad. Jadi yang mengikuti manusia itu sendiri. Seakan-akan badan itu tempatnya dan isinya itu apa? Ruh itu sendiri. Dan bagaimana kita katakan ruh itu aradun? Padahal itu hakikatnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Itu yang kedua. Selanjutnya ada juga mengatakan wa qala qaumun innahu jismun. Ada juga mengatakan bahwasanya ruh itu jism gitu. Yang mana seakan-akan di sini dikatakan di syarah ini halaman 87 wal jismu wa al jauhar, atau bisa dibilang suatu materi yang qabilul abad as-salasa. Abad as-salasa itu seakan-akan ruang 3 dimensi gitu. Apa saja? Jadi jism itu membutuhkan apa? Atul wal arad wal irtifa. Itu bisa dibilang al-abad as-salasa itu maksudnya ruang 3 dimensi itu ataupun 3 bagian. Jadi jisim itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu atul ataupun bisa panjang, dan juga arad itu lebar atau luasnya, wal irtifa itu tingginya gitu. Itu maksud dari al-abad as-salasa gitu. Maka nggak bisa kita katakan ruh itu seperti itu gitu, karena tidak punya bagian yang dijelaskan ini gitu. Nggak punya atul, nggak punya arad, dan juga irtifat tadi itu. Ataupun mana dari jisim itu apa? Al-murakkab al-mu'allaq minal jawhar, sesuatu susunan yang terdiri dari jauhar itu. Waqad qala bi jismi jam'un minal ulama fa qala ba'dul malikin lahu jismun lahu suratun wa adun kal badan. Jadi seakan-akan disifatin bahwasanya ya kalau misalnya dikatakan ruh itu punya jisim, ya dia juga membutuhkan anggota badan gitu. Bagaimana anggota badannya kalau misalnya dikatakan ruh jisim gitu? Maka klaimnya mengatakan ruh itu jisim maka salah gitu. Fagolatu. Kenapa? Di anna jisma yaqbalul qismah. Ini pengulangan juga. Karena jisim itu menerima suatu bagian gitu, ataupun punya bagian-bagian tertentu gitu. Ya kayak tadi ada punya tul, arad, dan irtifat tadi. Faruh alladhi samainahu qalban, maka ruh yang kita namakan itu sebagai qalban itu ataupun jiwa ataupun hati itu
wa huwa mahallu ma'rifatillah ta'ala, ataupun tempat tempat yang mana kita mengetahui ataupun mendapatkan ma'rifat Allah itu nggak bisa kita katakan sebagai jisim. Jadi seakan-akan ini menjadi intisari dari semuanya. Maka ruh itu ataupun qalbun itu bukan jisim, bukan alat, tapi apa? Bal huwa min jinsil malaik, ataupun bisa dibilang rojinya apa? Ya bagian dari malaikat gitu. Nah, kenapa dikatakan malaikat? Ya karena kita ketahui bahwasanya malaikat itu ya makhluk yang paling taat gitu. Di sini dikatakan anna ruha latifatul ruhaniyatun min jinsil malaikah, bahwasanya ruh itu sesuatu yang lembut, rohani yang lembut dari bagian malaikat gitu. Wa fi ibarati ba'dhum annahu jawharun mujarradun yata'allaqu bil badan ta'alluq tadbir wa huwa qawlu jama'atun min as-sufiyah ila akhir. Intinya dikatakan ya bagian dari malaikat itu. Maksudnya bagian dari sifat yang ada dalam malaikat itu. Jadi bukan maksudnya berarti kita malaikat habis itu terbagi, bukan. Tapi maksudnya seakan-akan dia itu posisinya berada layaknya malaikat itu. Itu katakan dari itu sendiri. Ya emang pembahasannya agak ini ya. Maksudnya agak ya bisa dikatakan absurd, tapi bukan, tidak bisa kita katakan absurd. Emang apa pembahasan tersebut ya mendetailkan hal-hal yang seperti ini gitu. Terus baru ditambah lagi wa ma'rifatul ruhi sa'batun jiddan. Ghazali mengatakan mengenal ruh itu ya perkara yang sob, sesuatu yang susah gitu. Nah, tadi kan di awalin wa yas'alu nakani ruh kullu ruh min amri rabbi, itu perkara Tuhan gitu. Bagaimana kita katakan bisa mengenal ruh, padahal ruh itu ya hanya Allah yang tahu yang bisa kita katakan. Li'annahu lam yarid fid dini tariqun ila ma'rifatihi, karena dikatakan tidak ada yarid warada itu artinya sesuatu yang tercantum ataupun yang disebutkan dalam yadkan ataupun dalam yadkan tariqun ila ma'rifatihi. Jadi seakan-akan kayak agama itu tidak menjelaskan apa sih ruh itu gitu, ataupun jalan mengetahui ruh itu bagaimana gitu. Kenapa? Li'annahu la hajata fid din ila ma'rifatihi. Beliau menjawab bahwasanya ya nggak ada kebutuhan ataupun nggak ada urgensi kita untuk mengetahui bahwasanya apa sih isi dari ruh itu, ataupun nggak ada bahayanya kita tidak mengenal ruh itu dalam agama. Nah, di sini dikatakan la sabila ila ma'rifati haqiqati, nggak ada jalan bagi kita itu untuk mengetahui hakikat dari ruh itu. Baru dicantumkan dengan perkataan Imam Junaid gitu. Ar-ruhu syai'un istaghfarahu Allah bi'ilmihi. Ruh itu sesuatu yang ya hanya Allah yang tahu gitu. Walam yutli alaihi ahadun min khalqi, dan enggak ada suatu makhluk pun atau seseorang yang mengetahui dari bagaimana bentuk ruh itu sendiri. Ataupun ya hanya sekedar ya bentuk ya penyifatan saja gitu. Kan ada yang mengatakan ruh tadi latifatul ruhaniyah, hanya sekedar ya pendefinisian dari kalangan beberapa ulama saja, tapi bukan secara itlak. Yang mana di sini dikatakan falaisa li'ahad an yabhasa anhu li'annahu min al-umur allati la majal lin-nazar fihi wala al-istidlal aw al-qiyas ala hikmati wala ila min tariqil wahyi wad din. Yang mana pembahasan ruh itu tidak akan diketahui kecuali hanya dengan jalan wahyu ataupun agama ataupun dari kitab suci itu sendiri. Dan itu pun dijawabnya seperti itu, yas'alunaka 'anil ruh. Adapun tercantum dan tercantumnya nggak diketahui bagaimana esensi dalamnya ataupun isi dalamnya. Terus ditambahin lagi li'anna ad-dina huwal mujahadah, bahwasanya agama itu esensi ataupun isi dari agama itu apa? Al-mujahadah. Apa itu mujahadah itu? Ya usaha untuk, dan di sini kan bisa dibilang jihad. Jihad di sini lebih ke kesungguhan untuk apa? Apakah untuk berperang? Bukan. Tapi ya benar kita katakan berperang, tapi apa? Berperang untuk melawan hawa nafsu dan lain-lain. Nah, kenapa kita katakan an-nadin wal mujahadah? Ya karena seakan-akan pondasi dari agama itu dengan apa namanya? Dengan mujahadah itu sendiri. Mujahadah dengan apa ya? Dengan berzikir, dengan bersalawat, ataupun dengan tirakat dan lain-lain gitu.
Qad salaka fihi maslakul hasli dalal ala ahamiyati fid din, yang mana banyak dari salik ataupun orang yang masuk dalam, orang yang mencari jalan dalam meraih agama itu sendiri ataupun meraih ma'rifat itu sendiri, bagaimana pentingnya mujahadah itu sendiri. Adapun kita katakan sebelumnya kan tarikh dari tasawuf apa? Yang pertama itu al-mujahadah, terus diakhiri dengan musyahadah itu, yang kita katakan di awal itu kan. Makanya di sini dikatakan an-din wa al-mujahadah. Wal ma'rifah alamatul hidayah, dan ma'rifah itu tanda ataupun ketika dia mendapatkan ma'rifah, bahwasanya itu tanda dia telah mendapatkan hidayah itu sendiri gitu, atau petunjuk gitu. Kama qala subhanahu wa ta'ala, jadi hasil dari dia berusaha, maka ataupun dia bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu dan lain-lain, maka dia akan diberikan apa? Hidayah dan ma'rifah itu. Sesuai dengan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan bagi kalian yang bersungguh-sungguh ataupun meraih untuk meraih ma'rifah itu sendiri, maka kami akan berikan ataupun tampakkan jalan untuk kalian, jalan-jalan kami. Baru disangkai lagi, ditambahin lagi, wa man lam yajtahid haqqa ijtihadi lam yajuz an yutahaddath ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruh, dan barang siapa yang tidak berjihad ataupun tidak berusaha untuk memerangi hawa nafsu dan syaitan dan lain-lain dengan sebenar-benarnya usaha, lam yajuz an yutahaddath ma'ahu, seakan-akan nggak boleh kalian berbicara tentang ma'rifat gitu. Seakan-akan buat apa kalian berbicara manfaat tapi hanya sekedar omongan saja gitu, tanpa adanya usaha gitu. Karena hakikat suatu fondasi agama itu dengan yang mujahadah tadi gitu. Fi ma'rifati haqiqatir ruh, janganlah kalian ikut campur dalam membahas tentang bagaimana hakikat suatu ruh itu sendiri. Di sini banyak ya penjelasan tentang apa sih urgensi ataupun pentingnya mujahadah itu. Di sini mengatakan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, man zayyana zahiru bil mujahadah hasanallahu sara'irahu bil musyahadah. Nah, barang siapa yang menghiasi diri dia dengan mujahadah, maka Allah akan memberikan petunjuk dan menghasilkan juga apa? Musyahadah itu sendiri. Allah tampakkan itu. Wa'lam anna man lam yakun fi bidayati sahibul mujahadah lam yajid min hadhihi tariqah syamma. Jadi ketahuilah bahwasanya orang yang di awal saliknya itu untuk meraih ma'rifah tidak di awal dengan mujahadah, maka seakan-akan ya bukan dari tidak akan sampai ke jalan yang benar itu. Tariq asyamma gitu. Tariq asyamma itu kayak sesuatu yang dicapaikan atau sesuatu yang diharapkan sendiri. Apa yang diharapkan itu ya musyahadah itu sendiri. Wa qala aidan man lam yakun lahu fi bidayati qaumah lam yakun lahu fi nihayati jalsah. Itu seperti hal penjelasan yang di awal itu tadi. Maka inti dari agama itu sendiri apa? Ya, mujahadah. Bagaimana untuk mujahadah? Dengan sholat, dengan zikir dan tirakat dan macam-macam dan lain-lain. Yang mana itu merupakan usaha dia untuk yang melawan setan dan hawa nafsu. Itu urgensi ataupun bagaimana sih ahamnya atau pentingnya suatu mujahadah dalam agama gitu. Karena dia itu sebagai apa? Pondasi ataupun suatu yang menguat suatu landasan ataupun pondasi agama itu sendiri. Wa awal usul mujahadah, ini baru dijelaskan di sini. Wa awal yang menjadi ya pondasi usaha itu anta arifa askar qalbi, pengawalan untuk mujahadah itu apa? Anta arifa askar qalbi, kalian tuh harus mengenal askar, apa arti askar? Bisa dibilang tentara ataupun sesuatu yang sesuatu yang ikut campur dalam mengendalikan hati itu sendiri. Kenapa? Li anal insan di dalamnya fil askar lam yasih lahu jihad. Karena manusia itu jika belum mengenal tentara-tentaranya itu atau askarnya ini, karena kita katakan al-qalb itu sebagai maliknya, jadi suara rajanya, dan adapun anggota badan dan lain-lain sebagai askarnya gitu. Maka di sini karena di dalamnya riful askar, kalau misalnya tidak mengenal sesuatu yang membantu hati itu ataupun yang menjadikan hati itu bisa baik, maka dia tidak akan bisa mujahadah itu sendiri ataupun tidak benar baginya jihad itu, ataupun mujahadah. Adapun di sini bentuk askarnya dibagi menjadi dua.
ada zahirah, ada yang batinah. Nanti dijelasin apa sih asakir az-zahirah. Asakir zahirah ya, merupakan ya panca indera sendiri dari mata, tangan dan lain-lain gitu. Adapun yang batinah nanti dijelasin tentang ada dua. Yang pertama itu syahwat, yang kedua itu ghadab gitu. Nanti tafsirannya di halaman selanjutnya gitu. Nah, baru di sini dijelasin bagaimana bentuk mujahadah gitu, tapi hanya di dalam di dalam syarah ini saja gitu, tidak dicantumkan di matan. Mungkin kita bisa baca ya, bagaimana marhala ataupun jalan mujahadah itu, atau stepnya itu bagaimana gitu. Yang pertama, an-yalam anna nafsa a'da aduihi. Jadi dia tuh harus mengenal bahwasanya hawa nafsu itu merupakan bisa dikatakan musuhnya itu. Sebenarnya musuhnya itu apa? Ya melawan hawa nafsu itu sendiri gitu. Nah, atau kita katakan itu bentuk mujahadahnya itu sendiri gitu. Faiya akbaru qatilan lillahi ta'ala, karena hawa nafsu itu sebagai salah satu faktor terbesar yang memutus kayak perantara kita kepada Allah gitu, ataupun untuk mengetahui Allah itu sendiri gitu. Walakinna fi dzatil waqti a'zam wasil ilaihi. Tapi kadang nafsu juga itu bisa menjadi pengantar gitu baginya gitu. Karena apa? Anna nafsa idza kanat ammara bisu la tataladan illa bil ma'si. Karena jika jiwa itu hawa nafsu itu sendiri sudah terikat banget gitu, maka seakan-akan kita tidak akan merasakan kelezatan kecuali dengan apa? Dengan bermaksiat gitu. Maka apakah kita layak ingin mendapatkan ma'rifah itu tapi masih dengan keadaan ma'rifah itu? Enggak. Maka pengawalan mujahadah itu dengan apa? Ya dengan melawan hawa nafsu itu sendiri. Ataupun yang di awal kita kasih tahu dengan apa? Dengan at-takhalli, ya? Tazkiyatun nafas ataupun kita katakan takhalli. Nah, di halaman 91 itu dikatakan summa yatadafil mujahadah ala hasbi ahwali wa maqafi siyari ila Allah ta'ala fayabda bit takhalli 'anil ma'asi. Tapi di sini di awal hanya sekedar mengenal, kita harus kenal bahwasanya musuh kita itu siapa? Hawa nafsu gitu. Habis itu dilanjutkan dengan naik di tangga selanjutnya dengan apa? Dengan tazkiyatun nafs ataupun dengan at-takhalli itu sendiri. At-takhalli dengan apa? Ataupun mengosongkan hati itu dari apa? Dari maksiat, dari dosa-dosa yang berkaitan tentang al-jawari as-sab'ah ataupun anggota badan yang 7 itu. Apa saja? Ada lisan, al-udunani, wal-ainani dan lain-lain. Baru di sini dijelaskan macam-macam maksiat dari anggota badan itu sendiri. Contohnya dari ma'asil wa min ma'asil udunaini apa? Yang mendengarkan gibah, terus wal namimah wal aqwal fahisha, mendengarkan perkataan-perkataan yang keji atau buruk, ya, atau kita kenal dengan kata toksik dan lain-lain. Ataupun an-namimah, apa artinya an-namimah? Adu domba. Sampai ada kan hadisnya la yadkhul jannah namam. Dia akan masuk juga orang yang pengadu domba gitu. Pengadu domba di sini bukan domba diadu, bukan. Tapi maksudnya ya seakan-akan ingin menjatuhkan orang dengan membuatnya malu dengan satu sama lain. Itu dari ma'asil udunain. Adapun ma'asil ainain ya dengan melihat aurat dan lain-lain ataupun melihat perempuan yang ajnabiyah gitu. Dan sampai terakhir gitu. Sebenarnya ini kita penjelasan ini lebih ke istiqlal dari pembahasan yang mujahadah itu sendiri. Tapi di sini tidak dijelasin panjang. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, setelah at-takhalli ataupun tazkiyatun nafas, langsung dilanjutkan dengan apa? At-tahallul. Pengulangan itu saja sebenarnya. Faidah tamatul hadil marhalah di halaman 90 paling bawah, setelah menjelaskan semua ma'asi tadi, maka ketika selesai dari ataupun menjauhkan dari maksiat-maksiat yang 7 ini, dari 7 anggota badan ini, maka mulailah dia dengan apa? Al-mujahadah ila tathhir batini min sifati ad-damimah. Jadi mensucikan jiwa dia ataupun batin dia dari sifat-sifat yang buruk, dari dia ta'ajub, marah dan lain-lain. Baru apa? Tsumma tahliyatuha bi sifatil hamidah. Terus diisi hati ini atau mulut ini dengan sifat-sifat yang terpuji gitu. Contohnya apa? Tawadu, ikhlas, sabar dan lain-lain. Baru dikatakan
Imam Ibn Abdul Salam mengatakan, "Faida dawama al-'abdu al-mujahada asrat lahu harakatin zahira wa barakatin batinah." Jika dia telah mendawamkan dengan mujahadah, jika seorang hamba telah menjadikan mujahadah sebagai tabiahnya itu sendiri, maka akan menghasilkan apa? Harakatin zahira wa barakatin batinah. Maka akan mendapatkan keberkahan dari hal-hal yang batin itu. Karena apa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala ja'ala baina al-jasad wal arwah rabitah rabbaniyah wa 'alaqah ruhaniyah, karena seakan-akan ada ikatan antara ruh dan jism gitu. Maka kapan keterikatan itu ada? Ketika dia mujahadah itu sendiri. Maka di sini betul-betul dijelasin panjang ataupun bagaimana pentingnya suatu mujahadah itu sendiri. Terus selanjutnya pembahasan baru lagi, faslun. I'lam anna nafsa markabul qalbi. Ketahuilah bahwasanya anna nafsa, di sini nafsu di sini diartikan sebagai badan, jism, bukan hawa nafsu. Kan di awal pertemuan juga kita telah menjelaskan bahwasanya makna an-nafs itu ada dua, ada bermakna hawa nafsu ataupun ada juga bermakna jiwa itu ataupun badan itu sendiri. Tapi di sini lebih ke badan. Kenapa memaknai dengan badan? Karena di sini sebagai apa? Itlaqul hal alal mahal. Jadi ingin menyebutkan hal tapi yang dimau apa? Mahal itu sendiri, tempatnya itu. Karena kenapa? Li'anna nafsa halatun fil badan. Karena jiwa itu bertempatnya di mana? Di badan. Baru dijelasin markabul qalbi. Markab itu ya sesuatu mutiyatu safari, itu kayak alat transportasi gitu kan. Markabul qalbi biasakin, yang mana hati itu, karena hati itu posisi sebagai malik, maka dia itu punya ya tentara-tentaranya itu sendiri gitu. Kama qala yang mana itu sesuatu yang tidak diketahui. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan sesungguhnya bala tentara yang dimaksudkan di sini itu tidak diketahui kecuali hanya Allah itu sendiri. Wal qalbu makhluqun li amalil akhirah. Adapun hati itu apa? Makhluk untuk apa? Untuk kita berbuat di akhirat gitu. Untuk buat apa? Mendapatkan talaban sa'adati, untuk mendapatkan kesenangan di akhirat gitu. Yang mana kita ketahui bahwasanya kunci dari ibadah kita itu di hati itu sendiri gitu. Adapun hati kita, kalau misalnya kita beribadah tapi hati kita bertujuan dengan lain, maka tidak bisa dikatakan ibadah itu benar gitu. Dan juga ya sesuatu perbuatan biasa, misalnya kita jalan ataupun kemana gitu, adapun diniatkan dengan nilai ta'ala ataupun dengan hati yang tulus, maka bisa berbuat dengan ibadah gitu, bersifat ibadah gitu. Sesuai dengan hadis innamal a'malu binniyat gitu. Wasa'adatu ma'rifati rabbih azza wa jalla, yang mana hati itu sebagai kesenangan dia dalam meraih ma'rifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ma'rifatu rabbi ta'ala tahsul lahu min sun'illah, yang mana ma'rifat itu dapat diraih dengan apa? Dengan tafakkur. Tahsul lahu min sun'illah. Sun'illah di sini maksudnya apa? Khalqi, ciptaan Allah sendiri gitu. Yang mana bagaimana cara kita meraih suatu ma'rifat itu sendiri? Yaitu dengan tafakkur. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Maka akan kami tampakkan tanda-tanda kita atau ayat kita ini wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai telah jelas bahwasanya Al-Qur'an itu benar gitu. Fa ahlu hadzal tariq yarawna Allah min khilal makhluqati. Maka orang-orang yang melalui jalan ini akan memandang Allah itu dengan apa? Dengan melalui ciptaannya gitu. Nah, itu makna dari kata tafakkur sendiri. Jadi bagaimana dia mengenal Allah dengan melihat bagaimana ciptaannya gitu. Maka ketika dia tafakkur, maka dia akan mengetahui bahwasanya di balik indahnya alam ini ada sesuatu zat yang menciptakannya gitu. Yang mana alam itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, itu hasil dari dia bertafakkur gitu. Maka di sini Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Idal mar'u kana lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ilm." Hal jamil.
Jadi jika manusia itu mempunyai tafakur yang baik ataupun pemikiran yang baik, maka setiap yang dia lihat itu akan menjadi pelajaran baginya. Itu hasil dari dia tafakur tadi gitu. Fi kulli syai'in, maka dari setiap dia, dari apa yang dia pandang ataupun dia rasakan ataupun dia dengar, maka mempunyai ibrah. Apa sih arti ibrah? Ya, pelajaran ataupun hikmah dan lain-lain gitu. Wala tahsul lahu ma'rifatu ajabil alam illa min tariqil hawas. Yang mana meraih keajaiban alam itu sendiri itu tidak akan diraih kecuali dengan apa? Dengan indrawi itu sendiri gitu. Dengan mata ya, kita bertafakur dengan apa? Dengan melihat dengan hal yang baik, dengan mendengarkan dari apa yang disampaikan yang baik gitu kan. Yang mana meraih ma'rifat itu pasti dengan cara apa? Dengan tariqil hawas, dengan cara ya panca indera yang ada itu, dengan badan, dengan mata dan lain-lain gitu. Hawas itu jamak dari al-hasa gitu. Yang kita kenal itu al-basar, ada as-sam, asy-syam, ad-daw, al-lams gitu. Sesuatu yang asyam sesuatu yang kita cium, wadaw yang kita rasakan, dan lams sesuatu yang kita raba gitu. Selanjutnya wal hawasu minal qalbi, yang mana panca indera itu bisa dibilang gitu asal muasalnya dari apa? Dari hati sendiri gitu. Asluha. Jadi ada takdir asluha di sini. Di sini dicantumkan di penjelasan di bawahnya gitu. Suma bayyana al-Ghazali radhiyallahu anhu anna al-hawasa allati biha yatimul idrak hiya illa alat. Jadi ya panca indera itu hanya sekedar alat untuk apa? Untuk mengenal, untuk mengetahui hakikat sesuatu gitu. Maka dikatakanlah wal hawasu asluha, ada takdir asluha minal qalbi gitu. Di panca indera itu ya asal muasalnya dari hati itu sendiri gitu. Ai anna qiwamal hawas bil qalbi, ataupun ya fondasi Indonesia hawas itu dari qalbi. Wal qalbu marqabuhu. Jadi dan jisam itu juga sebagai jalan perantara ketika dia safar gitu. Ini pengibaratan saja gitu. Wal ma'rifatu sayduhu wal hawasu syabakatuhu. Dan seakan-akan ketika dia safar, ini kan istilahnya safar. Nah, safar itu kan seakan-akan ingin mencari sesuatu gitu. Maka ketika dia safar, maka dia akan mendapatkan ma'rifah. Jadi sebagai apa? Soidnya. Soid apa soid itu? Buruannya gitu. Hasil dia safar tadi. Wal hawasu, dan panca indera itu sebagai apa? Syabakatuhu. Apa syabakah? Jaring ya. Kalau misalnya kita beli pulsa itu kan istilahnya jaringan ya kan, karena bahasa Indonesia syabakah gitu, jaringan gitu. Meskipun lebih ke artinya tuh jaring apa sih ya, alat untuk menangkap sesuatu gitu, jala atau dan lain-lain gitu. Tapi di sini kita katakan dia di alam juga seperti itu, malah dari syabakah ya jaringan gitu. Terus selanjutnya, jadi tadi pengibaratan apa namanya hati dan lain-lain itu dengan seseorang yang bersafar untuk kayak menangkap suatu buruan gitu, untuk meraih sesuatu gitu. Selanjutnya wal qalabu la yaqumu illa bit-ta'am, yang mana jasad itu tidak akan berfungsi ataupun tidak akan berdiri kecuali diberi ya makanan. Yang mana ya jasad kita itu nggak akan berfungsi ataupun ya bisa mati kalau misalnya nggak makan gitu. Ta'am wa syarab wal hararah wal rutubah gitu. Dan juga butuh namanya ya hararah itu sendiri gitu. Panas gitu. Jadi jasad itu juga butuh namanya suhu yang menyesuaikan di badannya itu. Adapun kalau misalnya terlalu dingin maka bisa halak atau membawa dia kepada kehancuran, ataupun terlalu panas maka sama juga gitu. Maka dia ya harus di tengah-tengah gitu, ataupun ya nggak akan berfungsi gitu kalau misalnya tidak sesuai gitu. Wa huwa dhaifun ala khatarin minal-ju', yang mana jasad itu akan lemah gitu, ataupun khotor atau apa ya akan musnah gitu, akan hancur gitu. Ketika apa? Ketika dia merasa lapar karena nggak makan, wal atas merasa haus ketika dia tidak minum, wal atas fil batin.
wa ala khatarin minal ma'i wan nar fi zahir, dan juga jasad juga itu bisa hancur ketika apa? Ketika dia di dalam air. Kapan itu? Ya ketika dia tenggelam. Adapun juga dia akan rusak atau ketika dia di dalam api gitu. Kapan itu? Ketika jasad itu akan terbakar gitu. Maka dia akan menghancurkan itu. Fi zahir wa huwa muqabilun a'da'an katsira. Yang mana jasad itu seakan-akan dihadapkan banyak musuh itu sendiri. Baik itu dari manusia, hewan, penyakit dan lain-lain. Itu pembahasan tentang al-qalb, hakikatul qalbi. Ada al-qalb dan al-qalb. Selanjutnya, ini baru di penjelasan tentang askarnya apa saja sih. Tadi kan hanya sekedar mukadimah saja. Nah, baru di sini dijelasin secara perinci gitu. Apa sih askarnya tadi? Askar dari qalb itu tadi, yang mana qalb sebagai maliknya dan mempunyai askar gitu. Wa tahtaju an ta'rifal askara ini. Maka kamu tuh butuh untuk mengetahui adanya dua askar itu. Wadalika adalah askar zahir. Nah, ada yang pertama ada askar zahir. Apa? Yaitu syahwat dan ghadab. Syahwat dan amarah atau emosi amarah. Wa manaziluhum, apa arti manazil? Jawab dari manzil. Ya, tempatnya itu apa? Itu di mana? Di tangan, di kaki, dan di mata. Yang mana ketika dia jatuh di dalam syahwat yang mendalam, maka mengakibatkan halal gitu. Contohnya tadi syahwatul lamsi, kan tadi ada ya di dasar syahwatul lamsi wa quwwatul ghadab kita matakunu bilian. Contohnya syahwat dalam memegang sesuatu gitu. Adapun ketika amarah kan pasti tangan juga ikut berbuat gitu. Nah, itu akan timbul di mana? Ya di tangan itu sendiri gitu. Ataupun tangan itu yang sebagai sesuatu yang menjadi pengukurnya gitu. Wa amal askarul batin, itu tadi askarul zahir. Adapun askarul batinnya apa? Famanaziluhu fi dimag, yang mana itu bertempat di mana? Di otak gitu. Dimag itu artinya otak gitu. Akal gitu. Wa huwa quwa al-khayal, yang mana isinya itu apa? Contohnya apa? Quwa, apa artinya quwa itu? Kekuatan ya. Kekuatan dia dalam apa? Dalam berkhayal, wa tafakkur, wal hifdz, wa tadakkur, wal wahm gitu. Nah, apa makna-makna itu? Yang pertama, quwwatul khayal wa hiya allati yartasimu fiha suratu syai' ba'da ru'yatihi. Jadi akal itu mempunyai kekuatan untuk dalam menghayal gitu. Yang mana apa fungsi dari khayalan itu seakan-akan dia menggambarkan apa yang dia lihat gitu. Yartasimu fiha suratu syai' ba'da ru'yatihi, menggambarkan penggambaran yang apa yang dia lihat gitu. Selanjutnya ada at-tafakkur. Apa itu tafakkur? Alladhi yatimu bihi tarkibu ba'du tilka suwar. Jadi tafakkur itu seakan-akan dia menyusun dari gambaran-gambaran yang dia lihat gitu. Nah, yang kedua apa? Al-hifzu. Jadi peran akal juga apa? Sebagai hifz itu. Alladhi yahfazu tilka surah, yang menjaga dari gambaran yang dia lihat gitu. Terus ada tadakkur. Ya, tadakkur ya. Wa huwa alladhi yatadakkaru ma qad nasiyahu fa ya'udu ilaihi. Jadi fungsi akal juga mengingat gitu, mengingat apa yang dia lupakan gitu. Maka dia akan kembali gitu. Fa ya'udu ilaihi. Wal wahm apa? Alladhi min syani idrakul ma'ani al-juz'iyah al-muta'alliqah bil mahsusah. Yang mana di situlah dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang detail gitu, yang berkaitan tentang panca indera gitu. Contohnya syaja'atu Zaidin wa sakhawati. Contohnya sifat dari beraninya suatu Zaid ataupun kedermawanannya gitu. Maka bisa dinilai ataupun dilihat di mana? Di waham itu sendiri. Baru ditambahkan walikulli quwwati min hadhil quwwah. Jadi setiap dari 5 ini tadi ada berapa? Ada 5 itu mempunyai peran penting itu. Amalun khas gitu. Yang mana mewakili dari tugas masing-masing tadi.
yang kita sebutkan sebelumnya gitu. Fa'in dha'ufa wahidun minhum. Adapun kalau misalnya satu dari 5 ini lemah gitu, maka dha'ufa hal ibni Adam, maka lemahlah manusia itu sendiri gitu, keadaannya gitu. Di mana? Di dunia dan akhirat. Fid daraini. Apa itu daraini? Dunia dan akhirat. Ataupun biasa bahasanya fil ajil wal ajil gitu. Bahasa lainnya dunia akhirat tuh adil wal adil gitu. Yang mana apa? Di anna salahu halihi fihima, karena kebaikan, baiknya keadaan suatu manusia itu bergantung pada baiknya lima hal yang berada di akal itu sendiri, itu di mana. Selanjutnya wa jumlatu hadaini askaraini fil qalbi, yang mana dua askar ini yang ada di apa, yang zahir dan batin ini, yang mana dia sebagai apa? Khadim, yang membantu hati itu, karena hati itu sebagai maliknya nih. Wa huwa amiruhuma, amir kan artinya pemimpin itu atau malik itu. Fa'in amarul lisan an yadhkura dzakara, seakan-akan hati itu ketika menyuruh lisan menyebutkan sesuatu, maka lisan itu akan keluar menyebutkan itu. Wa in amara al-yad an tabtisha batashan, jadi tangan itu kalau misalnya diperintahkan oleh hati untuk memegang, maka akan memegang itu. Wa in amara al-rijla ya, bukan rijla, antas asad, bisa dikatakan tas'ad sini bisa dimaknai dengan jalan gitu. Ketika kaki itu diperintahkan oleh hati untuk berjalan, maka dia akan patuh gitu, jalan gitu. Wa kadzalik al-hawas al-khamsah hatta yahfazu nafsahu. Begitupun dengan panca indera yang lain lagi gitu. Ini kan tidak disebutin semua gitu. Maka fala budda law an ya'tani bi hadhil asakin, maka wajib seorang manusia itu apa? Memperhatikan dari askar-askar ini gitu. Hatta yahfazu biha nafsahu, agar dia terjaga dari apa? Di sini ditambahkan tadi dengan apa? Minal yuqui fil mahali, biar badan itu ataupun hati dan lain-lain itu tidak terbawa kepada suatu yang menghancurkannya gitu. Kaima biar dia dakhilu zadi lidalil akhirah, biar anggota badan tadi yang berusaha untuk mendapatkan marifat tadi ya tafis menjaga, seakan-akan dia ma'rifat itu sebagai apa? Zadun lidalil akhirah, sebagai apa artinya zad? Bekal. Kenapa dikatakan ini sebagai bekal? Padahal asal kata bekal itu apa? Ta'amun yang terkini di safar gitu. Yaitu suatu makanan yang dimiliki oleh seorang musafir gitu. Maka seakan-akan kita di dunia itu dikatakan sebagai apa? Sebagai musafir gitu. Karena kita itu nggak akan kekal di dunia gitu. Yang mana tempat asli itu tempat asli kita itu ada di akhirat gitu. Yang mana dalil bahwasanya zat itu makna zat itu apa? Wa tazawwaju fa inna khairuz zadi at-taqwa. Yang mana bekal kita untuk di akhirat itu apa? Ya ketakwaan. Baru di sini dijelasin anal insan lahu safarani, safarun fid dunya wa safarun minad dunya. Pas safar fid dunya la budda lahu min zadin. Maka ketika dia safar di dunia, dia membutuhkan apa? Bekal juga. Bentuk bekalnya apa? Ya yang zahir, to'am, syarab, markab tadi apa? Alat transportasi, wal mal, wasafar minad dunia. Itu fasafar fi dunia. Adapun fasafar minad dunia, maksudnya bersafar atau meninggalkan dunia ini, ataupun maksudnya safar ke akhirat, butuh juga namanya bekal. Apa bentuk bekalnya? Ketakwaan itu sendiri. Dan di sini dikatakan apa? Ma'rifatullah wa mahabbati, ma'rifat Allah dan kecintaan terhadap Allah gitu. Wal i'rad, apa artinya i'rad? Memalingkan diri kita dari sesuatu yang menyibukkan kita dari menyibukkan selain untuk ketaatan. Maksudnya biar hati kita terfokuskan terhadap ketaatan terhadap Allah dan menjauhi dari hal-hal yang dilarang. Itu maksud dari azan atau makna dari bekal. Tidak sekedar makna di dunia saja, tapi di akhirat juga sebenarnya. Yang mana bentuk bekal kita di akhirat apa? At-taqwa.
wa yahsulu saidu wa tatimmu tijarah. Maka ketika dia mempunyai bekal, maka dia akan meraih buruannya itu. Wa tatimmu tijarah, dan terselesaikanlah tijarah itu. Maksud dari tijarah di sini apa? Seakan-akan ketika kita mendapatkan buruan, maka ditukarkan dengan kesenangan gitu. Apa bentuk kesenangannya? Ya kesenangan di akhirat gitu sendiri. Wa yajma'u badru sa'adah. Maka ketika kita mendapatkan buruan itu atau ma'rifah, maka kita akan mendapatkan butir-butir dari kesenangan itu. Badr artinya butir gitu. Habbah gitu. Wa haula'i ta'i'una lil qalbi. Nah, haula ini kembali kemana? Kepada askar itu tadi. Jadi tangan, badan, kaki dan lain-lain itu taat kepada hati gitu. Kama annal malaika, seperti halnya layaknya malaikat, mereka itu semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukhalifuna amra, tidak akan menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Itu maksud dari askar. Pasukan, bisa tentara dan lain-lain. Itu pembahasan tentang ma'rifatun nafsi itu sendiri. Kumpulan dari pembahasan ma'rifatun nafsi. Dan di sini mulainya ma'rifatul qalbi ya, luas sekali. Itu pembahasan selanjutnya. Gimana, masih lanjut? Hah? Lanjut. Oke. Selanjutnya fi ma'rifatul qalbi luas sekali. Ini sebenarnya banyak pengulangan, tapi hanya lebih ke perubahan permisalan saja gitu. Ini selanjutnya dipermisal lagi, maksudnya jiwa itu seperti halnya kota dan anggota badan itu seperti halnya isinya itu sendiri gitu. Faslu fi ma'rifatul qalbi wa askarihi. Ilam annahu qila fil mathil masyhur, ketahuilah bahwasanya dikatakan di dalam permisalan, al-masal itu bisa dibilang kayak penibaratan ataupun perumpamaan, dari perumpamaan. Inna nafsa kal Madinah, bahwasanya jiwa itu, jiwa manusia itu seperti halnya kota gitu. Kafnya di sini sebagai harfu tasbih gitu, permisalan seperti kota gitu. Wal yadaini wal qadamaini wa jimal qada doya'uha. Dan anggota badan itu sebagai doya. Apa artinya doya? Al-iqar wa huwa ma'rul rajul minan nakhli. Seakan-akan sebagai perabotnya gitu, ataupun hal sesuatu yang menghiasi kota itu lah. Wal quwa asyahwaniyah waliha. Dan juga syahwat dia itu sebagai apa? Walinya gitu. Ataupun maksud wali di sini apa? Alladzi yatawalla syu'unal Madinah, yang mengurusi kota itu sendiri gitu, perihal kota itu sendiri. Karena ketika kita tidak punya syahwat, maka nggak akan kita butuh namanya makan, minum, dan nikah sendiri dan lain-lain gitu. Makanya kita juga butuh syahwat gitu. Tapi syahwatnya lebih ke sesuatu yang mengarahkan kita kepada hal yang kita butuhkan gitu. Karena tanpa syahwat tidak butuh kita namanya makanan dan lain-lain gitu. Wal quwa al-ghadabiyah shihnatuha. Dan juga amarah itu sebagai shihnah. Apa itu shihnah? Di sini dikatakan jama'atun tatakawwanu minal junud awil asakir. Shihnah itu artinya polisi gitu. Jadi orang yang mengatur ataupun yang mengatur bagaimana jalannya kota itu sendiri. Sahibus syurta, syurta polisi. Wal qalba malikuha. Tadi diulang-ulang banyak kan. Ya, hati itu sebagai raja itu, raja dari semua yang disebutkan tadi. Wal aqla waziruha. Apa artinya wazir? Menteri. Ya, menteri gitu. Dan akal itu sebagai wazirnya itu, menterinya gitu. Hanya kembali ke Madinah gitu. Wazirul Madinah gitu.
karena ya layaknya raja yang punya tentara, punya menteri dan lain-lain. Yang mana tugas akal itu, yang mana akal itu sebagai sesuatu yang paling berharga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana juga yang membedakan manusia dengan hewan itu apa? Akal itu sendiri. Sampai di sini dikatakan di syair ini, wa afdalu qasmillahi lil mar'i aqluhu. Sebaik-baiknya pemberian Allah kepada manusia itu apa? Akalnya gitu. Walaysa minal khairati syai'un yuqaribu. Tidak ada seakan-akan yang lebih baik dari itu ataupun yang mendekati akal itu ataupun yang menandingi akal itu. Pemberian dari akal itu sendiri. Sampai terakhir. Terus di sini di bawah juga mengatakan waqala Abu Hatim bin Hibban qila Ibnu Mubarak ma khairu ma utiya rajul. Apa sih sebaik-baiknya pemberian yang diberikan kepada manusia gitu? Gharizatu aqlin fihi. Bagaimana penalaran akalnya itu sendiri. Fa ilam yakun qala adabun hasan. Sampai terakhir. Di sini sebagai syahid bahwasanya akal itu merupakan bagian penting di dalam manusia. Wal maliku yudabbiruhum hatta tastaqir mamlakatu ahwaluhu. Dan raja itu yang apa? Yang mengatur semua tadi itu, dari wazir, dari askar dan lain-lain, sampai tastaqir mamlakatu, sampai berdirinya kerajaannya itu ataupun keadaannya itu. Lianna al-waliya wa huwa syahwa, karena wali itu yang mana digambarkan syahwat itu kadzabun fuduliyun mukhlitun, sesuatu yang di sini pendusta gitu. Fuduliyun itu sesuatu yang berlebihan, mukhlitun yang bercampur gitu. Tapi di sini nggak terlalu dijelasin ya makna dari kadzabun fuduliyun mukhlitun. Intinya ketika syahwat tidak diposisikan dengan hal yang baik, ataupun ketika manusia mengikuti syahwatnya ataupun hawa nafsunya, maka yang mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Di sini dikatakan li'anal wali wa syahwah sayyutabi, karena tabiat syahwat itu sesuatu yang buruk gitu. Haitsu innahu kadzabun ay katsirul kadzab. Katsirul kadzib. Kadzab itu maksudnya banyak berdusta gitu. Fuduliyun di sini katsirul istighal bima la ya'nihi. Jadi seakan-akan menyibukkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Seperti yang di hadis juga, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Suatu bagian dari baik dari Islam itu apa? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Mukhlitun ay la yathbutu ala khalqin wa inama zawi akhlaq mutaqallibah. Jadi dia tuh tidak menetap di dalam makhluk gitu. Jadi bisa saja berbolak-balik gitu, yaitu syahwat gitu. Wasyina ataupun kita artinya tadi polisi, wa huwa al-ghadab syirirun qatalun kharabu. Jadi bisa dia sebagai apa? Syirir, bisa melakukan hal-hal yang buruk gitu. Qatal bisa membunuh, kasirul qatli bila haqqin, membunuh tanpa kebenaran ataupun jalan yang benar. Kharab itu artinya apa? Kharab itu yang merusak gitu. Ya, kerusakan, membuat kerusakan gitu. Maka ketika tidak amarah itu ketika ditempatkan dengan yang benar, maka terjadilah hal yang seperti ini. Fa'ittarokahum al-malik alamahum alaihi. Maka ketika malik ini, raja itu ataupun hati itu tidak mengatur dari syahwat dan amarah tadi, maka apa? Halakatil Madinah wa khairu. Maka hancurlah kota itu ataupun nafsu tadi atau jiwa manusia tadi dan runtuh gitu, kharibat itu runtuh. Maka apa? Fayajibu an yushawiral malikul wazir. Maka seakan-akan diibaratkan bahwasanya seorang raja itu ya harus kayak bermusyawarah gitu ataupun mufakat gitu kepada wazirnya gitu. Wa yaj'alal wali, dan menjadikan wali tadi wasyina ataupun dari amarah dan godok tadi, amarah dan syahwat tadi tahta yadil wazir, ataupun sebisa mungkin apa? Di bawah kendalinya gitu. Jangan sampai dia lepas, seperti hanya amarah. Ketika dia dilepas, maka ya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Maka dan juga dikatakan sebaik-baiknya pemuda itu bukan yang kuat gitu. Atau orang yang kuat itu bukan karena dia berbadan yang bagus gitu, tapi dia apa? Ketika dia menahan amarah.
wa yaj'al waliya washina tahta yadil wazir. Jadi ya harus di bawah di bawah kendalinya. Fa idza fa'ala dzalika, maka ketika suatu amarah dan syahwat tadi di bawah kendali suatu wazir, maka istaqar ahwal mamlaka, maka tetaplah kerajaan itu gitu. Wa ta'ammaratil madinah. Ta'ammar itu artinya bisa makmur, bisa juga kayak ya dipenuhi manusia gitu, ataupun ya dihuni lah. Kadzalika al-qalbu yushawiru, baru diulang lagi. Dan hati juga seakan-akan ya ikut campur di akal gitu, bermusyawarah gitu. Terus di sini dikatakan al-aqlu al-haqiqi alladhi yas'anu ala sahibi bi annahu aqil. Jadi seseorang dikatakan berakal ketika dia menempatkannya atau menempatkan semua tadi itu di jalan yang benar. Baru dia dikatakan sahibu aqil. Itu intisari dari satu paragraf itu. Wa yaj'al syahwa wal ghadab tahta hukmi hatta tastaqil ahwal nafsi wa yasir ila sawabi sa'adati min ma'rifatil hadratil ilahiyyah. Dan menjadikan syahwa dan ghadab itu di bawah naungannya, itu pengulangan kayak tadi juga, hatta tastaqil ahwal nafsi. Ini baru kayak menjelaskan asli dari makna semua tadi. Sampai dia meraih apa? Meraih sa'adah. Dari apa? Dari ma'rifatil hadratil ilahiyyah. Mendapatkan ma'rifah itu, ma'rifah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini panjang lebarnya bisa dibaca sendiri ya, karena lebih ke pengulangan itu saja. Selanjutnya, walau ja'ala al-aqla tahta yadil ghadabi wa syahwati halakat nafsu. Maka ketika akal itu di bawah urusan amarah ataupun dia ikut amarah dan syahwat, maka jiwa itu akan hancur juga gitu. Ataupun ketika akan mengikuti amarahnya dan syahwatnya, maka akan hancur gitu. Sampai di sini di hadis mengatakan Ausini qala, jadi ada seseorang yang mendatangi Rasulullah terus mengatakan, beri aku wasiat. Maka Rasulullah mengatakan, la takdub, karena seakan-akan amarah itu menghancurkan jiwa manusia gitu. Kenapa ya tadi? Karena amarah itu di sini dikatakan innal ghadaba fa idal ghadabu yajma'u asy-syarra kulli. Jadi mengumpulkan semua keburukan itu tercampur di dalam ghadab itu sendiri. Maka ketika dia menahan amarah, maka seakan-akan menahan faktor terbesar dari suatu keburukan itu sendiri. Itu berkaitan dengan ghadab. Adapun pembahasan tentang syahwat, apa halaku bisa berkodi akli nafsi syahwatnya, ketika akal itu tunduk di bawah syahwat atau hawa nafsu, maka dia akan disetirin ataupun dibawa kepada hal-hal yang bersifat hal-hal keji gitu. Contohnya melakukan maksiat dan lain-lain gitu. Maka ketika tidak dikendalikan, maka jiwa itu akan dibawa kepada hal-hal yang fujur gitu, mengarahkan kepada hal-hal yang keji gitu, dengan melakukan perbuatan yang buruk gitu, dan keji gitu. Sampai di sini dikatakan sabda Nabi, salasun muhlikatun, 3 hal yang menghancurkan manusia gitu. Syuhun muta, jadi orang yang pelit, syuh adalah orang yang pelit, maksudnya dia tunduk kepada kepalitannya ya. Wa hawan muttaba, orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa ijabul mar'i bi nafsi, ketika manusia itu yang riya bisa katakan, atau dia takabur terhadap dirinya gitu. Di anna idbal hawa, kan ini koit dengan syahwat tadi, karena mengikuti hawa nafsu itu ya suddu an sabil huda, seakan-akan kayak menutup jalan dia mendapatkan suatu hidayah gitu. Wa yakhmudu nurus sarir, yakhmudu artinya memadamkan cahaya untuk meraih marifat itu sendiri. Wa yatmis juga artinya hilang. Yakhmid dan yatmis itu artinya hilang. Sama ini di bawahnya, inalatul akli maksufun bitawa'in hawa. Jadi akal suatu manusia itu akan tertutup ketika dia tunduk kepada hawa nafsu dan sampai terakhir.
wa kana qalbuhu syaqiyan fil akhirah. Maka ketika dia mengikuti hawa nafsu dan lain-lain, maka dia apa? Syaqiyan fil akhirah, merasa sulit di akhirat itu, ataupun dia tidak mendapatkan ma'rifah itu sendiri. Atau di sini dikaitkan dengan mahruman min sa'adatil haqiqatil abadiyah, dia diharamkan ataupun tertutup darinya apa? Kesenangan yang hakiki. Wadhalika wa al-khusranul mubin, dan itulah menjadi sebagai apa artinya khusran? Kegagalan yang nyata gitu. Fastahaqqa an-nikal, maka dia berhak mendapatkan adab ketika dia mengikuti hawa nafsu dan tunduk kepada amarahnya. Selanjutnya mungkin cukup ya untuk saat ini. Jadi pembahasan kita tuh di mendetail terhadap bagaimana fungsi dari al-qalb, terus apa saja askarnya, dan bagaimana manusia itu mengatur dari askar tadi tuh, dari syahwat dan godopnya gitu. Ketika akal itu tunduk kepada syahwat, maka akan menghancurkan, dan adapun juga ketika dia tunduk kepada hawa nafsunya, maka dia akan juga hancur juga gitu. Dengan dengan mengikuti hal-hal yang buruk itu semua itu. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Berarti hati dengan akal itu harus di atas askar ini, wajib sama akal, kemarahan sama syahwat. Iya, tadi kan posisinya seakan-akan kalau di pemerintahan ya, bahasanya pemerintah tadi, akal itu sebagai wazirnya gitu. Iya. Adapun hatinya itu sebagai raja itu, al-malik itu. Maka ketika seorang wazir itu membawahi ataupun menjaga itu tadi, menjaga amarah dan syahwatnya tadi, maka mereka akan mendapatkan kesenangan yang abadi itu sendiri. Ataupun ketika dia mengikutinya, maka hatinya akan syakiyun gitu, ataupun susah gitu, sulit gitu. Ataupun dia terhalang dari ma'rifah itu sendiri, ataupun terhalang dari kesenangan akhirat itu sendiri. Itu ya pengibaratan di menurut Imam Ghazali gitu. Jadi seakan-akan ya dengan itu ya memudahkan kita gitu. Jadi tadi banyak ya pengibaratannya, ada askar terus dia di Madinah tadi sendiri. Yang dikedepankan antara hati dengan akal di mana sih? Kan ini hati. Kan tolak ukurnya semua di hati. Kan makanya dia dikatakan hati itu sebagai malik tadi. Jadi ya masih di atas hati, habis itu di bawahnya baru akal itu sendiri. Ada pertanyaan yang lain? Cukup ya. Mungkin pertemuan di sini hari ini sampai sini aja. Selanjutnya kita akan lanjut di minggu depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma sholli afdhalus sholati ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala makhluqatika wa minal kalimatika ulama lakal kadzakiru wa muqallid.